Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, sholat adalah perkara wajib yang harus dilaksanakan seorang muslim. Dan sholat adalah salah satu faktor apakah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Tahukah sahabat beriman, salat adalah hal pertama yang akan dihisab atau yang akan ditimbang di hari kiamat nanti. Dan ternyata, rajin melaksanakan salat pun bukan menjadi jaminan. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, maka sungguh kerugian yang akan menimpanya. Meskipun sangat penting salat ini, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh salat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan, sebagian orang mungkin tetap melakukan salat, namun terpaksa karena menganggapnya adalah sebuah rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang rajin sholat, tapi bisa masuk ke dalam neraka. Bagaimana bisa orang yang rajin sholat masuk ke dalam neraka? Berikut ini adalah penjelasannya mengenai golongan orang-orang yang rajin sholat, tapi bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rajin sholat, tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan, siksa di akhirat kelak. Namun, tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum, padahal, sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah, atau melaksanakan sholat, namun, suka berbohong maka, ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu, jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 105 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik, maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. Yang kedua, rajin sholat, tapi masih suka minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Nah sahabat beriman, inilah salah satu yang merusak daripada sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamr haram hukumnya jika diminum oleh umat Islam. Dan jika itu sudah dilakukan, maka disarankan untuk bertobat dan memperbaiki sholat. Yang ketiga, rajin sholat, tapi masih percaya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi. Dan orang-orang yang rajin sholat, namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi,
bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan syaitan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sholat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing. Bergunjing artinya membicarakan kejelekan orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka atau curiga, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, salat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan pula dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'un, bahwa orang yang sholat, namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama, adalah termasuk orang yang celaka. Sahabat beriman, yang dikasihi Allah, itulah 5 golongan orang yang rajin sholat, namun bisa masuk ke dalam neraka. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, yang wajib kita ingat, bahwa yang sholat saja bisa masuk neraka, bagaimana dengan yang tidak mengerjakan sholat? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.